Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rohani Wahyuni Siregar SPD dengan NIM 211446372 dengan nomor daftar ujian 2022426090. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Saipardolokole, Tapanuli Selatan, sekaligus menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 2 Padang Sidimpuan untuk memenuhi kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya akan mengajarkan materi menulis teks eksposisi pada peserta didik kelas 8 SMP. Mohon tanggapan dan saran dari Bapak Ibu agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum. Sudah sangat bersemangat ya. Mudah-mudahan semangat itu tetap terjaga sampai kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Ya, kepada ketua kelas silakan tolong dulu dipimpin doanya supaya pembelajaran kita ini menjadi berkah ya. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Gerak. Pada guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh anak-anak kami sekalian silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kami sekalian terlebih dahulu. Apakah ada di antara anak-anak Ibu sekalian ini yang tidak hadir pada hari ini? Hadir, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan kepada Allah ya, sehingga tetap bisa ke sekolah dan belajar. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu agar rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita tetap terjaga. Jadi saya minta anak-anak sekalian kembali lagi berdiri biar sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa anak kami yang bisa memandu lagu Indonesia Raya? Sapna. Ya silakan Sapna. Nah, mulai ya.
bijak dari salah satu penemu terkenal, yaitu Bapak Thomas Alva Edison. Ada yang kenal dengan beliau? Ada yang pernah ya? Kalau kalian ingat, beliau merupakan penemu lampu pijar. Lampu yang kita gunakan pada hari ini sebagai penerangan di malam hari, beliaulah yang menemukannya. Ya, jadi ada kata bijak beliau yang mengatakan bahwa jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Jadi orang-orang yang disebut jenius, bahkan beliau pun setelah menemukan beberapa macam penemuan, beliau ini tidak serta-merta dapat menciptakan sesuatu dengan tiba-tiba. Jadi tidak ada istilahnya itu orang sukses karena dia cerdas dari lahir. Tetapi orang-orang yang sukses itu memerlukan perjuangan, di mana di situ dia memerlukan inspirasi atau dia memerlukan tujuan yang mulia dalam hidup dia, kemudian dibarengi dengan kerja keras. Tetapi orang yang betul-betul sukses dan jenius itu orang yang mau bangkit, orang yang mau menyemangati dirinya sendiri dengan cara mau bekerja keras. Buktinya beliau pada saat dia menemukan lampu pijar, lampu listrik yang kita gunakan pada hari ini, beliau mencoba 999 kali percobaan yang gagal sebelum berhasil melakukan percobaan yang ke-1000, sehingga bisa kita nikmati hasilnya sampai sekarang. Jadi lampu yang kamu punya di rumah, di sekolah sebagai alat penerangan, itu ternyata penemuannya sudah sampai 1000 kali percobaan. Itulah saking kerja keras, pantang menyerah, dan gigihnya seorang Alva Edison ini. Ya, bisa menjadi orang sukses dengan catatan ada kemauan di dalam diri anak-anak kami sekalian. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Anak, pada hari ini kita akan masuk materi menulis teks eksposisi. Tetapi sebelumnya Ibu akan mengaitkan materi menulis teks eksposisi ini dengan materi kita di pertemuan yang lalu. Jadi sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu ingin tanyakan dulu kira-kira siapa di antara anak-anak kami sekalian yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Ya, boleh si Fadila, silakan Nina. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang bertujuan untuk memberitahukan informasi dan pengetahuan kepada pembaca. Iya, betul. Tadi teman si Fadila sudah benar? Nah, jawabannya sudah benar, kita kasih dulu aplaus tepuk tangan. Yang kedua yang Ibu ingin tanyakan, siapa yang masih ingat dengan ciri-ciri teks eksposisi itu apa ya? Itu ditanya, siapa masih ingat? Ya, boleh. Yang sebelah sini dulu, si Aina, silakan Aina. Satu, menjelaskan informasi atau pengetahuan berisi fakta dan gagasan, bersifat literal atau objektif, menggunakan bahasa baku, bentuk tulisan singkat, padat, dan jelas. Iya, betul yang disampaikan si Aina? Betul. Boleh beri aplaus juga lagi. Coba dulu anak kami Fairuz, kira-kira eksposisi itu bisa ditemukan di mana, Mak? Teks eksposisi dapat ditemukan di artikel koran, majalah, internet, berita, televisi, dan berita online. Ya, apa betul itu? Betul. Betul ya, boleh kita kasih tepuk tangan. Ya, Ibu merasa senang sekali karena anak-anak kami sekalian tadi sudah ada beberapa yang Ibu tanya sudah bisa menjawab dengan benar ya. Kita akan masuk kepada materi baru. Ya, di sini ada pun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu di mana di situ menyajikan gagasan atau pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, atau tentang keragaman budaya. Kemudian ada pun indikator pencapaian kompetensi pada hari ini. Di situ yang pertama
kaidah teks eksposisi. Kenapa Ibu? Karena masih berhubungan. Di mana nanti kita diminta untuk menulis teks eksposisi dengan memperhatikan bagaimana struktur dan kaidah penulisannya juga ya. Baik, siapa di antara anak-anak Ibu sekalian yang masih ingat ya? Apa saja struktur teks eksposisi? Itu ditanya. Ya, boleh Yuda, silakan. Struktur teks eksposisi adalah tesis, rangkaian argumen, dan penugasan ulang. Iya, betul tak itu? Betul. Ya, boleh tepuk tangan kepada teman-teman. Jadi benar ya, bahwa struktur teks eksposisi itu terbagi 3. Yang pertama tadi ada tesis. Apa itu tesis? Tesis itu adalah pernyataan umum si penulis atau pengenalan isu. Kemudian yang kedua rangkaian argumen. Di rangkaian argumen inilah terdapat pendapat dan fakta, di mana pendapat si penulis disampaikannya di dalam rangkaian argumen ini disertai dia dengan fakta-fakta yang disertai dengan data, sehingga orang lain yang membaca teks tersebut bisa yakin dan percaya dengan isi teks tersebut. Kemudian ada penegasan ulang. Di penegasan ulang itu adalah perumusan kembali atau kesimpulan dari isi teks tersebut. Kira-kira apa yang dibahas di penegasan ulang inilah disimpulkan. Sudah bagus ya, Yuda? Oke. Yang lain itu tadi tentang struktur. Ya. Kira-kira apa saja kaidah kebahasan teks eksposisi? Boleh? Siapa yang di tangan? Ya, silakan. Ada Ibu Putra. Menggunakan kata teknis dan menggunakan kata hubungan argumentasi. Iya, betul itu? Betul. Boleh tepuk tangan lagi kita. Jadi, menggunakan kata-kata teknis atau kata-kata yang berhubungan dengan istilah yang dibahas dalam teks eksposisi itu, dan juga menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan argumentasi atau yang berhubungan dengan kata-kata sebab-akibat seperti karena, oleh karena itu, maka dari itu, demikian. Nah, itulah ciri-cirinya ya. Tapi itu masih 2. Ya. Ada lagi kaidah kebahasaan yang lain? Ya, boleh tunjuk tangan siapa yang masih ingat? Ya, coba Faiz. Menggunakan kata kerja mental dan menggunakan kata-kata rujukan. Iya, betul? Betul. Ya, boleh. Ya, betul yang dibilang si Faiz tadi itu. Salah satunya lagi, Bu. Kaidah kebahasaannya itu yaitu menggunakan kata kerja mental atau kata kerja yang berhubungan dengan respon seseorang, atau menggunakan kata kerja rujukan. Kata rujukan ini biasanya ditandai dengan kata misalnya berdasarkan pendapat para ahli, berdasarkan data tahun sekian. Jadi ada kata-kata rujukannya, maksudnya ada referensinya, bahwa kita menyampaikan sebuah data itu berdasarkan penelitian atau pendapat para ahli. Siapa yang masih ingat kira-kira apa lagi kaidah kebahasaan teks eksposisi? Tunjuk tangannya. Ya, boleh silakan Sarah. Menggunakan kata-kata persuasif, menggunakan kata donatif. Ya, betul? Betul. Boleh tepuk tangan. Jadi, Ibu rasa anak-anak sekalian ya sudah paham ya dengan kira-kira bagaimana struktur dan kaidah kebahasannya. Maka kita akan masuk ke dalam langkah-langkah menulis teks eksposisi. Ibu minta anak-anak Ibu sekalian untuk ya betul-betul mengamati dan menyimak video pembelajaran yang Ibu akan tayangkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas langkah-langkah menulis teks eksposisi. Perhatikanlah dengan cermat. Langkah pertama, menentukan topik. Jika menentukan topik terlebih dahulu, maka pada saat menulis dapat lebih terfokus pada topik yang telah ditentukan. Langkah kedua, menentukan tujuan. Jika ingin pokok persoalan yang kita tulis mudah dipahami pembaca,
maka harus menentukan tujuan isi teks eksposisi. Sehingga teks eksposisi yang kamu tulis itu tepat sasaran dan dapat memberikan penjelasan kepada pembaca. Wawancara dengan narasumber atau menyebar kuesioner. Tentunya data tersebut relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah keempat, membuat kerangka kalimat. Kerangka dapat berupa struktur yang membangun teks eksposisi. Kamu dapat cermati kembali struktur teks eksposisi. Susun data yang dikumpulkan tadi ke dalam bagian struktur teks eksposisi. Setiap satu argumen dapat menjadi satu gagasan pokok dan dapat menjadi satu paragraf. Jadi anak-anak sudah kita tampilkan tadi video pembelajaran tentang langkah-langkah menulis teks eksposisi. Bisa kita lihat di saldo PowerPoint Ibu di sini dijelaskan ada 4 langkah untuk menulis teks eksposisi. Coba dulu Sarah bacakan langkah yang pertama apa ya? Menentukan topik atau masalah. Ya, menentukan topik atau masalah. Jadi yang pertama kali kita lakukan ketika kita ingin menulis sebuah teks eksposisi, kita harus cari ide topiknya terlebih dahulu. Kira-kira topik apa yang menarik untuk kita kembangkan menjadi teks eksposisi. Topik-topik ini bisa kita pilih dari topik-topik yang menurut kita ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat atau orang banyak. Dan biasanya topik ini menyangkut kepentingan banyak orang, ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, coba dulu Sabnaina silakan dibacakan. Menyusun kerangka tulisan teks eksposisi atau sistematis. Ya, menyusun kerangka tulisan teks eksposisi. Jadi setelah kita menentukan topik yang ingin kita kembangkan menjadi teks eksposisi, kita buatlah kerangkanya. Kerangkanya harus ditulis secara sistematis, tersusun dia berdasarkan struktur. Kemarin sudah kita mempelajari bahwa struktur eksposisi ada tiga, yaitu ada tesis, rangkaian argumen, dan ada penegasan ulang. Jadi ketiga Yuda apa di situ? Mengumpulkan bahan tulisan teks eksposisi. Iya, mengumpulkan bahan tulisan teks eksposisi. Setelah kita buat, ya kan, kerangkanya, bagian-bagian tertentu, apa-apa yang mau kita bicarakan dalam teks eksposisi, kita carilah bahan referensi bacaan kita agar isi teks eksposisi kita ini faktual atau benar berdasarkan data. Kemudian yang terakhir, nomor 4, silakan dulu, Anwar. Mengembangkan kerangka menjadi uraian teks eksposisi. Mengembangkan kerangka menjadi uraian teks eksposisi. Bambang Cahya Pinardi sudah menekuni budidaya ikan hias sejak pandemi COVID-19 melanda. Permintaan ikan hias meningkat, baik untuk ekspor maupun domestik. Sementara meningkat gitu mas selama musim pandemi ini gitu. Orang-orang kan karena mungkin libur kerja, jadi untuk hiburan di rumah gitu untuk Membacakan contoh teks eksposisi dari hasil video yang tadi, ya, bagian judul dan tesisnya. Silakan Bang. Tesis, memelihara ikan merupakan hal yang sulit, tapi banyak orang menjadikannya sebagai hobi karena memberikan kesenangan tersendiri. Gerakan-gerakan ikan di dalam sini memberi ketenangan bagi orang yang melihatnya. Ya, itu bagian tesis, pengenalan isu. Jadi dari judulnya kita lihat judulnya tentang pemeliharaan ikan. Jadi orang yang menjadikannya sebagai hobi. Kenapa dijadikan sebagai hobi? Karena ada orang-orang tertentu merasakan kalau dia memelihara ikan ada kesenangan tertentu yang dia dapatkan, ya kan? Karena setelah melihat ikan mungkin ada ketenangan dalam diri dia yang dia dapatkan dari situ. Kemudian rangkaian argumen. Coba Akil. Rangkaian argumentasi hobi memelihara ikan memiliki penelitian khusus kita mengetahui terlebih dahulu jenis ikan yang akan dipelihara termasuk ke dalam jenis ikan air tawar atau air laut. Hal ini menjadi penentu air yang akan dipersiapkan dalam peta serta jagalah kebersihan dengan mengurus akuarium secara rutin. Ya, terima kasih ya Akil. Jadi di bagian rangkaian argumen disitulah disampaikan bagaimana cara
jenis makanannya. Jadi kemudian bagian penegasan ulang. Coba dulu, Alia. Penegasan ulang, ikan yang terawat akan berenang-renang dengan indah. Meskipun merawatnya tidak mudah, ikan-ikan yang hanya itu tentu akan memberikan kesenangan dan ketenangan bagi orang yang melihatnya. Iya, jadi di bagian penegasan ulang di situ adalah kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana dengan memelihara ikan ini? Jadi walaupun memelihara ikan ini susah-susah gampang, ya kan? Tetapi bagi orang yang memiliki hobi, maka dia akan merasa bahwa hal tersebut tidaklah terlalu sulit karena akan menghadirkan kesenangan dan ketenangan bagi dirinya, begitu ya. Inilah salah satu contoh teks eksposisi yang bisa kita ambil topiknya dari berita. Jadi dari manapun kamu bisa mengambil ide untuk membuat topik teks eksposisi, ya. Jadi inilah contoh teks eksposisi yang bisa inspirasinya kita ambil dari video yang sudah kita tonton tadi. Ada yang mau bertanya? Ya, baiklah. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, Ibu akan membentuk kalian dalam sebuah kelompok, di mana nanti di kelompok itu akan Ibu beri tugas untuk menulis teks eksposisi berdasarkan topik yang sudah Ibu tentukan yang terdapat di dalam LKPD. Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 orang, yang dimana di situ nanti sudah kamu tetapkan siapa ketuanya, siapa notulennya, siapa penyajinya, dan nanti akan Ibu bagikan ya lembar LKPD yang sebagai petunjuk untuk kamu mengerjakan menulis teks eksposisi. Jadi untuk pembagian kelompok ya Ibu urutkan berdasarkan ya angka ya. Jadi kalau Ibu hitung 1, 2, 3, 4, berarti kamu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baru kemudian Ibu ulang lagi 1, 2, 3, 4, berarti kamu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Angka yang sama, kalau dia dapat nomor 1, kawannya yang lain di belakang ada nomor 1, berarti mereka satu kelompok. Jadi kelompok 1 lah mereka. Begitu juga dengan kalau misalnya dia dapat seterusnya. Ya silakan siap-siap. Ya anak-anak, sudah dibentuk kelompoknya masing-masing. Di sini akan Ibu bagikan ya LKPD untuk dia kerjakan secara kelompok, di mana tugasnya adalah menulis teks eksposisi. Ya. Jadi masing-masing diskusi dengan temannya tentang bagaimana cara menulis teks eksposisi dengan topik yang sudah Ibu tentukan. Jadi di sini kamu akan melihat di LKPD-mu ada gambar tentang global warming atau pemanasan global. Anak-anak, jadi waktu pengerjaan menulis teks eksposisi dilaksanakan selama 40 menit. Kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Anak-anak, apa sudah selesai tugas menulis teks eksposisinya? Alhamdulillah, bisa kita mulai untuk presentasi ya. Baiklah, Ibu mulai dulu dari kelompok merah jambu atau kelompok 1. Boleh silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila dari kelompok merah jambu akan membacakan hasil menulis eksposisi berjudul pencegahan pemanasan global. Bagian tesisnya adalah pemanasan global adalah pemanasan yang terjadi karena efek rumah kaca. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC yang menyebabkan energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Rangkaian argumen adalah banyak cara untuk menanggulangi dampak dari pemanasan global ini, contohnya mengurangi asap kendaraan bermotor
melakukan tindakan nyata dengan melakukan kegiatan positif untuk mencegah fenomena ini. Karena hanya dengan upaya itulah bumi tetap terjaga dan terhindar dari efek pemanasan global tersebut. Beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan seperti mengurangi penggunaan parfum, melakukan penanaman pohon di sekitar rumah kita, dan lain-lain. Penegasan ulang adalah dengan demikian kita perlu mencegah serta meminimalisir dampak dari pemanasan global. Kita perlu menguatkan tekad dan melakukan tindakan nyata yang positif. Jangan sampai kita merusak bumi ini. Mari bersama-sama kita lestarikan bumi ini. Sekian dan terima kasih. Demikian dari presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan, ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Ya, silakan, Mak. Saya dari kelompok kuning. Saya ingin menanyakan tentang struktur pembahasan yang terdapat pada teks eksposisi yang telah kalian tulis. Ya, bagaimana struktur teks eksposisi kalian? Apakah ada di situ jelas kaidah kebahasaannya? Coba sampaikan. Saya kebahasan dari teks eksposisi yang telah kelompokkan yaitu satu, kata-kata teknis yaitu kata penjelasan global, efek rumah kaca, emisi gas, karbon dioksida, metana, hidroksida, EC, energi matahari, atmosfer bumi, negosiasi, matahari. Dua, kata-kata hubungan argumentasi yaitu podcast karena dengan demikian. Tiga, kata kerja mental yaitu menyebabkan dan membuatkan. Empat, kata persuasif yaitu terlibat. Tepuk tangan dulu dengan penampilan kelompoknya. Coba dulu kelompok kuning untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan, perwakilan dari kelompok kuning maju. Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu udara karena terperangkapnya panas di atmosfer oleh gas karbon dioksida yang dan merusak ikan makhluk hidup di dalamnya. Maka dari itu kita harus menanggulangi dan mengurangi dampak dari pemanasan global ini. Kita bisa dimulai dari diri kita sendiri, seperti mengurangi penggunaan AC, parfum, dan kendaraan bermotor. Bagi teman-teman yang memberi tanggapan, silahkan untuk tunjuk tangan. Kelompok biru ingin menanggapi hasil dari kelompok kuning. Menurut kelompok kami pada rangkalan argumen perlu ditambahkan kata rujukan menurut para ahli. Ya, itu ya. Terima kasih ya, Mak. Ya, jadi menurut dari kelompok biru, ya, pada rangkaian argumen supaya lebih bagus lagi tes eksposisinya perlu ditambahkan bukannya menurut pakar ahli atau menurut siapa gitu, atau menyertakan data supaya lebih kelihatan jelas bahwa tes eksposisi itu merupakan tes eksposisi yang lengkap ya secara struktur dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih ya. Kalau tidak ada lagi, boleh silakan untuk kelompok kuning. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kuning. Kita lanjutkan. Siapa lagi? Ya, kelompok biru silakan maju. Siapa perwakilannya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fayur Sapandi. Saya dari kelompok biru akan membicarakan teks eksposisi pemanasan global adalah ancaman bagi kehidupan. Pemanasan global merupakan fenomena naiknya suhu permukaan bumi yang diakibatkan oleh emisi gas yang memerangkap panas matahari atau gas rumah kaca. Kenaikan suhu di permukaan bumi dapat mengakibatkan berubahnya iklim dan berdampak pada terjadinya peristiwa-peristiwa alam seperti badai topan, banjir, longsor, kemarau berkepanjangan, dan berbagai bencana lainnya yang dapat merusak ekosistem. Pemanasan global sangat berdampak bagi keseimbangan lapisan atmosfer bumi. Namun atmosfer tersebut diganggu keseimbangannya oleh gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitroksida, dan CFC. Gas karbon dioksida yang berlebihan dapat menahan cahaya matahari sehingga mengakibatkan naiknya suhu permukaan bumi. Gas CFC dari pendinginan lemari es dan bahan gas aerosol dari parfum dapat disadari juga dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Begitu juga dengan penggunaan pupuk non-organik yang menghasilkan nitroksida dan kotoran sapi dan sampah yang menghasilkan gas metan. Gas-gas tersebut sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pemanasan global karena dengan rusaknya ozon di atmosfer dapat mengurangi lapisan perlindungan bumi dari radiasi matahari. Dengan demikian, marilah kita mulai sekarang untuk bijaksana dalam menggunakan energi, karena apa yang akan kita lakukan sekarang berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Batasi penggunaan kulkas, AC, parfum, dan kendaraan motor pribadi.
serta mulailah kegiatan-kegiatan positif seperti mendukung reboisasi, menggunakan pupuk organik, dan menggunakan transportasi umum. Jika melakukan perjalanan dengan aksi nyata seperti itu, kita dapat serta membantu menyelamatkan bumi. Demikian eksposisi tentang tanggapannya yang ditanyakan. Ayo, apakah ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Boleh tunjuk tangan? Ya, boleh dari kelompok merah muda, silakan. Pak ingin menyampaikan dari kelompok 1. Menurut kami, hasil teks eksposisi kelompok sudah bagus, penyampaiannya jelas. Ya, udah. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok biru juga. Semua kelompok sudah maju dan Ibu lihat hasil teks eksposisi yang sudah kalian buat sudah bagus-bagus dan sesuai dengan topik yang sudah Ibu minta, yaitu tentang pemanasan global. Jadi ini nanti tugas-tugasnya akan Ibu kumpul, ya, boleh Ibu kumpul ya. Untuk Ibu nilai lagi ya. Ya. Anak-anak sekalian, siapa di antara anak-anak kami yang bisa memberikan refleksi pada hari ini? Ya, boleh, Aina. Kami merasa senang jika pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok karena kami bisa saling tukar pendapat bersama teman kami. Iya, terima kasih Nak. Ya, silakan duduk. Ya, jadi pada hari ini sebenarnya mungkin kalau misalnya kalian diminta langsung untuk menulis teks eksposisi secara mandiri mungkin masih kesulitan ya. Dengan adanya kerja kelompok, Aina merasa lebih semangat dan lebih senang ya, karena bisa bertukar pikiran dan pendapat bersama teman. Iya ya, terima kasih ya kepada anak kami Aina. Sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Boleh tunjuk tangan? Ya, boleh silakan, ayo. Materi kita tentang hari ini, langkah-langkah menulis teks eksposisi. 1. Menentukan topik. 2. Menyusun kerangka tulisan teks eksposisi atau sistematis. 3. Mengumpulkan bahan tulisan teks eksposisi. 4. Mengembangkan kerangka menjadi uraian teks eksposisi. Ya, betul ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita pada hari ini membahas tentang materi menulis teks eksposisi ya. Sekalian di rumah yaitu menulis teks eksposisi dengan tema pendidikan atau lingkungan. Dikerjakan secara mandiri. Kemudian untuk materi di pertemuan berikutnya kita masuk ke materi menyuntik teks eksposisi, di mana kalian akan menyuntik teks eksposisi untuk melihat apakah struktur dan kaidah kebahasaannya sudah lengkap dan baik. Sekalian, karena waktu sudah habis, ada baiknya kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Sebelum kita menutupi pelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai.